Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan sekarang, kesehatan yang kita rasakan sekarang, bahkan keimanan, bahkan rasa nikmat Islam yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Dan Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah mudahkan dan ringankan ayunan tangan kita untuk menuju di salah satu rumah di antara rumah Allah, dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia mengagungkan syiar Allah, kita ini sedang mengagungkan syiar Allah. Salat Jumat berjamaah, mendengarkan khutib berkhutbah, itu mengagungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tidaklah orang yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah kecuali itu bukti ketakwaannya yang ada dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagai orang-orang, golongan orang yang bersyukur dan lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin azanallahu wa yaghfirkumullah. Itulah takwa. Ya ikhwan fiddin, sebagaimana ulama kita dulu mengatakan yang namanya takwa, bi an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi. Ulama kita Thalib bin Habib rahimallahu taala mengatakan, yang namanya takwa engkau beramal ketaatan, segala ketaatan pada Allah ala nurin minallah, yaitu atas dasar ilmu. Ini perintah Allah, ini wajib, ini sunnah, ini dianjurkan. Atas dasar itu, itulah takwa dengan ilmu. Sehingga terdorong bukan gara-gara diperintah dengan dipaksa, namun dengan ilmu itu yang mendorongnya. Dalam rangka apa ikhwah? Tarju thawaballah, engkau mengharap pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan pula wa antatruka masyatallahi ala nuri minallahi takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan semua bentuk kemaksiatan kepada Allah atas dasar ilmu pula. Ilmu datang dari Allah, nur, ilmu itu nur. Ini haram, ini makruh, ditinggalkan atas dasar ilmu dalam rangka takut azab atau ancaman siksa dari Allah. Ini takwa ikhwan fillah sallallahu. Ini ikhwan fillah nazarallahu wa yuhaffizukumullah. Dan di antara bentuk takwa kita terutama di hari ini, hari Jumat, hari mulia, Sayyidul Ayyam, tuannya hari, perbanyak sholawat dan sholawat salam senantiasa kita sebut-sebut terus. Kita mengaku umat Rasul. Kalau kita cinta Rasul, maka banyak menyebut yang kita cintai. Ini bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Dan terlebih lagi cinta yang masya Allah, cinta yang tertinggi mengikuti apa ikhwah? Sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin azanallahu wa yuhaffizukumullah. Kita di dunia ini ikhwah, terutama lebih fokus lagi pada saat ini, kita beribadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasannya kita beribadah ikhwah, kita ini butuh ibadah pada Allah, bukan sebaliknya. Saya ulangi. Ibadahnya kita ini ikhwah fiddin azanallah, ini kebutuhan kita. Ini kebutuhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibalik, seandainya kita tidak beribadah ikhwah, itu enggak ngefek dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya ikhwah fillah nazanallahu wa yakum? Firman Allah Subhanahu wa taala ikhwan fillah nazanallahu dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa qala Musa
In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Berkata Musa, dan otomatis Musa berkata, Nabiullah sesuai dengan firman Allah dan wahyunya, beliau mengatakan kepada umatnya, in takfuru antum, jika kalian semuanya ingkar kepada Allah, wa man fil ardi jami'a, semuanya ingkar di muka bumi ini, fa innallaha laghaniyyun hamid, Allah Maha Kaya dari hal itu semua dan Allah Maha terpuji. Maka Allah memiliki nama di antara asma wa sifat, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Gak butuh ibadah kita, tapi kita butuh ibadah untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar kita yakini, kita beribadah paling awal kalau bisa. Ada sholat berkumandang adzan sholat paling awal kalau bisa. Ada sholat Jumat paling awal, kita butuh. Kita ini rutinitas kita, kerja dan aktivitas lain, kalau bisa dipahami, kita ini nunggu sholat. Bukan sholat nunggu kerja kita. Diusahakan begitu. Betapa banyak Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak Allah pun berfirman juga tentang di antara keutamaan bersegera. Dalam ibadah itu segera, ikhwah. Bersegera. Sampai di sop pertama, bahkan dia mengubahkan adzan dan sebagainya. Apapun itu, ikhwah, jadilah nomor satu dalam hal ibadah. Dan ikhwah, dalam kaidahnya adalah tidak dalam ibadah itu tidak layak mempersilahkan orang lain untuk mengambil amalan. Monggo Pak, silahkan Bapak. Justru kita yang maju. Namanya itsar, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, itu mazmum, itu kurang baik, kurang tercela, kurang terpuji. Kalau ada ibadah yang sela-sela di situ, kita bisa masuk, jangan orang lain, kita yang paling pertama. Lain cerita kalau dalam urusan yang lain non ibadah. Contoh, ada orang makan atau duduk, kita persilahkan dulu nggak apa-apa, karena bukan masalah ibadah. Duduk monggo silahkan Pak, makan silahkan. Tapi ini ibadah, wasari'u, fafiru, fastabiku, itu semua itu bersegera agar kita mendapatkan keutamaan. Maka ikhwan fillah azanallahu wa mahfidhanakumullah, kita ini butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun sudah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, fuqara, miskin, bahkan lebih dari miskin, fakir, butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau kita minta pada Allah, ya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disukai Allah, kita datangi. Ini khafidina sallallahu wa ihwafikumullah. Dan ibadahnya kita balik pada kita. Makanya Allah berfirman pula, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur pada Allah, sungguhnya kesyukuran itu efek positifnya balik pada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau ingkar, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya pula. Maka ikhwan fillah insyaallah, ingatlah hadis qudsi yang menjelaskan benar-benar takwanya kita tidak ngefek kepada kekuasaan Allah. Bahkan auzubillah, maksiatnya kita tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim, ikhwah, hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah menyeru kita semuanya, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, dari awal kalian yang diciptakan, dari akhir yang telah diciptakan, baik bangsa jin dan manusia, kalian itu takwa, paling takwa. Atqa, menggunakan kata atqa, paling takwa. Kalian takwa semua, paling takwa semuanya. Ternyata hal itu mazada dzalika min mulki syai'a, itu sekali-kali tidak menambah kekuasaan Allah. Tidak nambah. Karena ibadah untuk kita sendiri. Begitu pula sebaliknya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala ahjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'a. Seandainya kalian semua dari awal penciptaan kalian dan dari akhir, dan kalian paling fajir dan afjar, paling itu ingkar, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun.
Maka dalam memahami ayat, ya Ustadz, kan ada ayat. Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Berarti itu otomatis kita pahami Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku, kata Allah. Berarti Allah butuh ibadah pada hamba. Berarti Allah butuh ibadah hamba. Tidak begitu memahami, ikhwah. Allah itu, ikhwah, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak bisa disamakan yang lain. Kalau manusia membuat perlengkapan, kursi, meja, karena butuh. Allah menciptakan makhluk itu bukan berarti butuh. Enggak bisa disamakan dengan manusia. Allah menciptakan langit, Allah butuh langit? Enggak. Allah menciptakan bumi, Allah butuh bumi? Enggak. Ini khafidina zanallahu wa ikumahbakumullah. Maka kalau membaca ayat, lanjutkan. Itu akan tahu, ikhwah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Setelahnya lihat, ikhwah. Setelahnya lihat ayat selanjutnya, ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah, tidak ingin dan tidak menginginkan dari kalian rezeki dari kalian atau pemberian dari kalian sedikit pun, atau kalian memberi makan kepadaku sedikit pun. Innallaha huwar razzaq. Sungguh Allah lah yang memberi rezeki. Ini akan fillah azanallahu wa iyyakum. Maka dalil-dalil tadi, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari hadis Rasulullah SAW, diyakini kalau sudah ada seruan ibadah, kita maju karena kita butuh pada ibadah itu. Ini ikhwan fillah azanallahu, apapun itu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Makanya dalam hal ibadah, sekali lagi, bersegera, sehingga suatu saat, ikhwan fillah azanallahu, ya kita berharap kita berakhir dalam kondisi husnul khotimah. Bukan kita itu menginginkan, mendambakan jikalau kita wafat dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bukankah kerja juga ibadah? Iya, betul. Kalau Anda niatkan ibadah, mencari nafkah yang halal, betul, itu ibadah. Betul. Tapi dikala sholat, jangan lupa, itu juga lebih afdol, itu lebih wajib lagi. Ini khafidina, jangan sampai membentur-benturkan. Oh, ini kan juga ibadah. Ingat, ikhwah, mana yang lebih wajib itu harus didahulukan. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ani ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam beribadah, ingatlah sebuah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang beribadah, kita ini orang lemah. Manusia itu makhluk Allah yang lemah. Dan Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu al-qawi al-matin. Allah yang atas segala sesuatu yang maha berkehendak dan maha berkuasa. Maka cerdasnya seorang hamba Allah yang dia lemah, dia selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta pada Allah. Makanya minta, doa, su'al ilallah, itu bukti bahwa hamba itu cerdas. Kok bisa? Tahu dia maklum dirinya lemah, dia minta pada yang maha kuasa. Bahkan orang yang kurang meminta, Allah akan marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Rasulullah bersabda, siapa yang dia enggak minta pada Allah, Allah akan bahkan murka. Ini ikhwan fillah, minta pada Allah. Dan di antara dalam beribadah, ikhwan fillah, karena kita berharap ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan atau wasiat dan juga ungkapan-ungkapan di antara Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya. Ij'al ya ihtimamuka biqabulil amal, ya, jadikan obsesi kalian diterimanya amal itu lebih engkau perhatikan banget dibandingkan banyaknya amal. Kita ini berharap amal kita diterima. Dan kita bertanya-tanya, ibadah kita terima Allah itu tandanya apa? Pernah seketika Syekh Abdul Azim Al-Badawi pada suatu ziarah beliau ke negeri kita, seorang wasis bertanya, ya Syekh, ma alamatu mahabbatullah, atau ma alamatu qabulil ibadah. Ya Syekh, apa tanda kalau amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala?
Dan beliau mengatakan bahwasannya tanda amalan ibadah kita terima, Allah mudahkan kita beribadah selanjutnya. Allah mudahkan kita beribadah selanjutnya. Maka beliau menyetir ayat ikhwan fillah azanullah. Fa insyaallah ayat ini Anda sudah pada hafal. Karena dari ayat inilah beliau beristinbat, ya, bahwasannya Allah kalau sudah menerima hamba amalannya, Allah mudahkan pada yang lainnya. Ayat ini berbunyi ikhwan fillah insyaallah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang siapapun yang dia bersedekah a'ta wattaqa dan dia bertakwa ikhwah, wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan adanya pahala di antaranya surga dan sebagainya, maka Allah mudahkan dia beramal baik dengan semudah-mudahnya. Ini kok menyetir sebuah ayat seperti ini. Dan ini senada dengan apa yang diucapkan Ibnu Rajab Al-Hambali dan sebagainya. Ini kok. Jadi kita berharap amalan ibadah kita itu terima Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan ibadah kita diterima, kemudian besoknya, kemudian selanjutnya dimudah, itu positif thinking. Kita diterima ibadah kita. Tapi kalau belum dimudahkan, tetap perbaiki ibadah kita. Siapa tahu ada kurang sempurna. Bukan menyalahkan orang lain, cerminnya ke kita. Mungkin kita dalam beribadah kurang sempurna, sehingga kurang diterima sempurna semuanya. Maka ikhwan fillah azanullah wa ikhwanullah, doa apa toh agar kita ini agar dimudahkan Allah untuk beribadah yang baik. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Terutama ini diucapkan di akhir sholat. Ada ulama mengatakan fi kulli dubri sholat, di setiap akhir sholat. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nah, terakhir wa husni ibadatik. Itu jawamiul kalim. Itu adalah benar-benar ucapan yang singkat, padat dan masya Allah. Dawamkan doa ini karena kita minta pertolongan. Allahumma a'inni, ya Allah, aku minta padamu ya Allah. Aku minta padamu ya Allah untuk bersyukur, sehingga syukur itu butuh bantuan. Kita bersyukur sampai ulama mengatakan asyukru huwa nikmah. Kita bisa bersyukur pada Allah, itu nikmat. Makanya kalau kita pikir gak akan berhenti kita. Ya Allah, saya bisa bersyukur, bisa begini, alhamdulillah, bersyukur lagi, alhamdulillah. Kita bisa bersyukur itu nikmat. Mensyukuri nikmat itu bersyukur lagi. Masya Allah, Allah. Ya, wa dzikrika ala dzikrika, dan juga mengingatmu ya Allah, dan husna ibadah dan kebaiknya ibadah.